Dari masih muda, gue udah mikir untuk ngumpulin dana pensiun, supaya ketika gue udah tua dan tidak bekerja nanti, gue dan Anissa bisa hidup secara mandiri dari dana yang gue kumpulkan. Gue cukup kaget pas gue tahu salah satu YouTuber, yaitu Mas Dodi dari channel Dodi Bicara Investasi, secara berkala memperlihatkan perjalanan mengumpulkan dana pensiunnya di YouTube-nya. Lengkap dengan hitungan yang nyata. Ada 12,5 juta tadi, saya kalikan 12 per bulan jadi 150 juta. Kemudian saya kalikan 25, itu menjadi 3,75 miliar. Gue pun ngajak Mas Dodi untuk ngobrol via Zoom dan bertanya dari cara memulai dana pensiun, kenapa dana pensiunnya ada banyak di reksadana indeks, sampai ke bagaimana cara menahan nafsu supaya tidak banyak pengeluaran. Nah, makanya menurut saya juga penting untuk mencatat pengeluaran. Tapi kalau yang namanya pengeluaran, kita pangkas sampai sehabis-habisnya, itu nggak bisa. Seperti apa obrolannya? Mari kita simak. Kita mulai aja ya. Halo Mas Dodi, apa kabar? Halo Bang Radit, senang bisa bertemu Bang Radit langsung ini. Kalau sebelumnya lihatnya di video YouTube. Siap, aku juga senang akhirnya bisa ketemu juga sama Mas Dodi walaupun cuma lewat Zoom ya. Jadi Mas Dodi ini sebenarnya siapa dan kenapa bisa punya YouTube channel gitu? Saya sendiri sebenarnya adalah seorang dosen. Saya dosen teknik sipil di Universitas Kristen Petra. Saya baru mencoba untuk membuka channel YouTube Dodi Bicara Investasi itu kalau tidak salah di akhir 2019. Pertama kali saya investasi itu 2013. Itu tahun itu saya harus nikah. Jadi nikahnya itu di usia 27, di awal tahunnya usia 26. Itu saya baru mikir-mikir nih, selama ini saya punya uang tapi enggak saya apa-apakan. Saya cuma taruh di bank aja pada saat itu. Dan saya coba mulai belajar investasi dari buku, itu pun juga tidak sengaja ketemu buku di rumah saya, punyanya adik saya, dan bukunya kebetulan tentang saham, dan saya coba belajar tentang saham itu. Nah, dari situ saya mulai mencoba masuk ke investasi saham, banyak baca buku, karena pada saat studi lanjut kan dekat dengan perpustakaan, jadi ada akses buku. Kemudian pulang ke Indonesia, studi lanjutnya waktu itu di Taiwan, pulang ke Indonesia jadi dosen, dan saya sempat mengajar mata kuliah ekonomi teknik di prodi saya di S2. Nah, di situ ketika menjelaskan tentang time value of money, saya coba contohkan tentang contoh-contoh pengalaman investasi saya. Nah, celetukan dari mahasiswa tuh bilang, Pak, ini kalau seandainya dibuat di YouTube mungkin bisa jadi ada yang nonton, karena jarang yang menceritakan pengalaman investasi dengan detail. Saya coba-coba buat, dan ternyata ada 1-2 video yang pada saat itu oleh YouTube algoritma maksudnya akhirnya 1-2 video terpilih tadi oleh dewa algoritma ya. Betul. Nah, dari 1-2 video tadi akhirnya beberapa subscriber datang dan saya coba teruskan. Nah, kita masuk ke kontennya nih, karena kontennya Mas Dodi ini menurut saya menarik banget. Saya pertama kali ngelihat itu langsung ke soal dana pensiun. Jadi di YouTube-nya Mas Dodi itu secara terang-terangan ya memperlihatkan nih dana pensiun saya segini, cara untuk mencapai angka segitu adalah seperti ini, ada hitung-hitungannya sampai ke instrumen investasinya sekaligus langsung dikasih lihat. Kita mulai dari dana pensiunnya dulu. Sejak kapan Mas Dodi tuh punya kepikiran gitu, apalagi orang Indonesia kan jarang banget yang mikirin dana pensiun ya. Mikir gitu bahwa wah saya harus pensiun dan harus punya uang gitu. Itu kapan tuh? Dana pensiun itu meskipun saya sudah mulai investasi dari 2013, mungkin saya mulai terpikir itu 2017, 2018, dan itu pun juga karena tidak sengaja ketemu ketika menonton konten tentang ada komunitas yang namanya itu FIRE, Financial Independence Retired Early. Mereka banyak sekali membahas tentang retired early. Sebenarnya memang saya tidak mau juga sih pensiun dini dari pekerjaan saya karena saya suka sebagai dosen. Cuman ada konsep yang mengatakan bahwa ketika kita punya suatu dana di mana membuat kita menjadi bebas untuk melakukan apapun, ya kita bisa namakan itu juga kebebasan finansial dan harus pensiun. Nah, dari situlah saya coba mikirkan, kira-kira dana pensiun itu harus berapa sih agar kita bisa dibilang itu bisa FIRE gitu ya, Financial Independence Retired Early. Ketika udah ditaruh di YouTube, ini perhitungannya nih aku sambil ngintip juga ya. Menghitung nabung rutin untuk dana pensiun. Ini kontennya Mas Dodi. Kalau kita lihat, ini Mas Dodi masukin di sini pengeluaran bulanan 12,5 juta, tahunan 150 juta gitu. Tingkat inflasi 4% gitu. Nah, secara singkat ya untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton dan kepantik juga nih. Oh, emang ternyata penting juga ya dana pensiun. Ngitungnya itu seperti apa sih? Itu berasal dari satu konsep yang namanya the 4% rule. Jadi konsepnya itu adalah kita bisa pensiun dini atau bebas finansial kalau punya satu aset
di mana aset itu kita tarik 4% setiap tahun, dan 4% yang dari kita tarik tadi itu sudah bisa cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, dengan perhitungan matematika sederhana, kita balik aja 1/4%, itu nanti ketemunya 25. Nah, kalau mau disimpelkan, aset atau dana pensiun itu adalah minimal 25 kali pengeluaran tahunan. Nah, dari situ saya pakai angka 12,5 juta, itu pasti beda-beda tiap orang ya. Tiap-tiap orang punya standar pengeluaran yang berbeda-beda, hidup di kota yang berbeda pula, dan kondisi yang berbeda. Nah, dari 12,5 juta tadi, saya kalikan 12 per bulan jadi 150 juta, kemudian saya kalikan 25, itu menjadi 3,75 miliar, kurang lebih seperti itu. Tapi masalahnya saya masih belum punya dana sebesar itu pada saat ini. Nah, untuk itulah kita coba planningkan kembali, kita mau pensiunnya berapa tahun lagi sih? Kita kalikan dengan ya time value of money, ya kita gunakan prinsip time value of money, 3,75 di tahun ini, misalnya 20 tahun atau 25 tahun lagi itu senilai berapa sih? Nah, jadi itu yang kita lakukan. 3,75 itu kalau seandainya mau disetarakan dengan 25 tahun lagi dengan inflasi 4%, itu setara dengan 10M. Nah, angka 10M itu yang saya pakai, saya harus punya dana pensiun minimal 10M, entah tercapainya misalnya lebih cepat, enggak apa-apa, yang penting ada 10M-nya, dan kita hitung mundur, kita perlu nabung rutin berapa sih supaya bisa mencapai angka 10M. Ini kalau di channelnya Mas Dodi, dapatnya di sekitar 4 juta sebulan. Ya, karena saya ada aset awal di situ. Kalau seandainya tidak ada aset awal, maksudnya tidak punya aset investasi awal, itu mungkin nanti lebih besar lagi nilainya. Emang menarik banget ya kalau dipikir-pikir tuh, kalau aja kita tahu gitu bahwa dari muda kita bisa mulai dalam tanda kutip nabung rutin buat pensiun, mungkin orang lebih banyak yang tidak tergiur sama konsumsi yang tidak perlu sih. Karena lumayan loh, 4 juta sebulan itu kan bisa aja 4 juta dipakai buat beli barang-barang yang nggak penting juga gitu. Kayak Betul misalnya sekali. tiba-tiba pengen HP yang paling baru karena teman-teman di pergaulan juga punya gitu atau apa. Kalau saya pribadi semenjak saya punya perhitungan dana pensiun, udah jadi otomatis ke filter sendiri tuh kayak gitu. Mas Dodi juga ngalamin hal yang sama kah? Ya, justru saya jadi mencatat pengeluaran bulanan, itu gara-gara saya kepingin tahu dana pensiun saya berapa. Nah, secara nggak sadar jadinya tahu, ternyata selama ini setiap bulan ini pengeluarannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi sayang nih kalau seandainya saya mengeluarkan lebih, kalau seandainya itu bisa digunakan untuk untuk dana pensiun, untuk menabung di dana pensiun. Berarti Mas Dodi ini sudah berapa lama nih kira-kira ngumpulin dana pensiun nih? Sebenarnya saya investasinya sejak 2013, tapi mengkategorikan investasi saya itu ke dana pensiun, membagi ke dana pensiun itu di 2017-2018. Banyak juga yang nanya gini, karena teman-teman saya banyak yang tahu juga kalau saya punya dana pensiun. Radit, lu punya dana pensiun, emang kalau kekumpul lo mau ngapain? Lo udah mau pensiun, bukannya itu jadinya bosen nanti hidup lo nggak ngapa-ngapain gitu. Mas Dodi pernah mendapatkan pertanyaan yang sama atau sudah ngebayangin belum ketika dananya terkumpul apa yang akan terjadi? Kalau saya lihat ya selama ini di komunitas FIRE, rata-rata memang mereka itu memutuskan untuk keluar dari kerjaannya. Entah mereka itu mengerjakan passion-nya yang mereka sukai dan sebagainya. Nah, kalau saya sendiri karena memang pada dasarnya passion saya itu suka ngajar dan suka riset, jadi saya tidak terpikir ketika seandainya dana pensiun saya terpenuhi, untuk saya itu pensiun. Menurut saya pekerjaan saya ini, saya tidak merasa kalau saya ini sedang bekerja ketika saya itu menjadi dosen. Maksudnya enjoy gitu ya, ketemu dengan kolega yang lebih pintar dari saya. Kemudian ketemu mahasiswa yang juga brilian dan cerdas-cerdas gitu ya. Nah, interaksi saya ketika saya menjadi dosen ini membuat saya ya nyaman gitu ya. Nah, ketika nantinya dana pensiun saya itu sudah tercapai, kemungkinan ya saya tidak akan terus menjadi dosen, tapi mungkin side hustle saya yang bisa jadi saya kurangi. Jadi lebih enjoy, punya waktu untuk lebih enjoy bersama dengan keluarga. Untuk sekarang berarti udah berapa persen Mas Dodi terkumpul dana pensiunnya? Karena kan diupdate terus nih di YouTube. Betul. Jadi kalau di portfolio reksadana, kalau di episode terakhir itu sekitar 670-an ya, 670 juta. Saya sendiri jujur ngelihat
dana pensiun saya di reksadana itu kalau mau bikin konten. Mm-mm. Jadi kalau saya ikut di grup-grup atau apa gitu ya di Telegram atau di mana, mereka pasti bingung ya. Oh ya IHSG turun 1%, naik 2%, turun 2%. Saya jujur nggak pernah ngelihat setiap hari. Iya bener, kita nggak peduli juga sih sebenarnya ya. Iya, apa Naik yang turun. dibingungkan gitu? Iya, Karena iya. kan untuk ditariknya kan untuk pada saat pensiun nanti. Mm-mm. Jadi saya update-nya itu hanya ketika mau bikin konten. Karena kan di konten saya ada satu sesi yang membahas perkembangan dana pensiun saya. Nah, kalau di saham itu sudah sekitar 2 M-an. Jadi mungkin kalau di total itu sekitar 3 M, sekitar 33% Wih, dari apa total rencana saya yang 10 M tadi. oke, oke, oke. Dan berarti udah on track banget dong ya? Semoga bisa konsisten dan tidak kena yang aneh-aneh, misalnya mungkin ada pandemi kedua atau gimana. Semoga. Oke, kita ngomongin soal instrumen investasi yang paling sering diomongin di YouTube-nya Mas Dodi, reksadana. Bisa dijelasin nggak sebenarnya apa sih itu reksadana? Jadi kalau reksadana itu, kalau baca definisinya ya, reksadana itu adalah wadah yang menghimpun dana dari investor dan dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Nah, manajer investasi itu akan memasukkan dana yang tadi terkumpul ke instrumen-instrumen sesuai dengan jenis reksadananya. Misalnya kalau reksadana pasar uang itu dominan isinya itu deposito dan obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi isinya istilahnya adalah instrumen-instrumen yang jangka pendek sekali, kurang dari 1 tahun. Nah, kalau seandainya dominan obligasi, namanya reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Dominan saham, reksadana saham. Nah, kalau reksadana saham sendiri juga ada 2 yang dikelola secara aktif dan mengikuti indeks. Kurang lebih seperti itu. Kadang kalau ada temen yang bilang, gua mau investasi saham nih, tapi gua nggak ngerti, nggak punya waktu segala macem. Kadang suka nyaranin, ya udah reksadana saham aja gitu. Nah, kadang kalau kita jelasin kan agak bingung ya, maksudnya reksadana saham tuh apa? Jadi ada media investasi apa segala macam. Kadang saya suka ngomongnya itu lo dijokiin gitu. Karena kan kasarnya gitu lah ya. Betul, Kasarnya betul. manajer investasi ini yang ngatur ininya kita gitu, alokasi sahamnya kita. Tapi yang menarik adalah reksadana saham yang indeks. Ini saya lihat Mas Dodi rajin banget ngomongin soal itu gitu dan dana pensiunnya masuknya ke sana. Kenapa lebih ke reksadana indeks dibandingkan yang dikelola reksadana saham yang dikelola secara aktif? Ini juga tidak terlepas dari ketika saya ingin menaruh dulu kan saya memang close minded ya. Jadi dari 2013 itu saya hanya ingin investasi di saham. Saham individual ya? Saham individual itu dari 2013. Tapi cita-cita itu tidak sejalan dengan realita. Jadi 2013 sampai 2018 portfolio saya itu lebih banyak merahnya daripada hijaunya. Artinya sama indeks, sama IHSG, itu portfolio saya itu underperform. Karena yang namanya saham itu tidak hanya teori, tapi juga ada unsur psikologis. Nah, saya banyak kenanya itu di unsur psikologis ketika investasi saham. Ada saham yang harusnya saya tahan, malah saya jual cepat. Yang seharusnya mungkin saya perbanyak belinya, malah saya jual. Nah, kayak gitu-gitu, Bang Radit. Nah, akhirnya saya membuka diri untuk membaca buku investasi lain. Saya ketemulah buku, kalau tidak salah dari bukunya J.L. Collins, The Simple Path to Wealth. Itu buku yang luar biasa kalau menurut saya. Dia cerita kalau kita investasi itu sebaiknya sesimpel mungkin. Karena dengan kita berinvestasi secara simpel, kita akan lebih aman untuk menuju ke wealth. Definisi dia wealth tadi ya punya dana pensiun. Nah, di reksadana indeks itu saya memilih karena memang kita tahu isinya apa saja. Misalnya kalau kita pilih reksadana indeks IDX 30, ya isinya 30 saham-saham blue chip yang punya fundamental bagus, yang liquid, yang ada di Indonesia. Bobotnya itu selalu sama, kecuali mungkin setiap 1 tahun itu ada 2 kali ya, ada perbaruan saham yang masuk dan keluar di indeks tersebut. Sedangkan kalau di reksadana saham, kadang-kadang kita nggak tahu isi persisnya seperti apa yang ditampilkan. Kalau di fund fact sheet-nya kan biasanya 5 atau 10 saham saja. Dan ada satu lagi indikator yang mungkin belum banyak yang diketahui ya, yaitu expense ratio. Jadi kalau kita lihat reksadana saham itu membebankan biaya itu sampai 4% ke dalam dana kelolaannya. Kalau reksadana indeks itu sekitar 1,5%. Nah, artinya untuk reksadana saham bisa mengalahkan indeks, itu dia harus lebih bagus 2,5%, karena ada selisih
dan 1,5. Nah itu saya tidak yakin ada manajer investasi yang secara konsisten bisa mungkin tahun ini menang, 5 tahun ini menang, tapi 5 tahun ke depannya tidak tahu. Gitu ya. Bisa jadi dia memilih strategi yang lebih agresif, memilih saham-saham yang lebih istilahnya yang lebih kecil market cap-nya supaya bisa mengalahkan indeks. Nah itu yang membuat saya pada akhirnya ya udahlah invest di reksadana indeks saja. Kalau seandainya mau pilih saham sendiri, ya pilih saham sendiri aja, enggak pakai reksadana saham. Banyak argumen-argumen juga nih termasuk dari adik saya sih, yang bilang bahwa, Bang, ngapain sih punya reksadana gitu, kata adik saya. Kenapa kita nggak nyusun portofolio sendiri aja? Karena kalau kita kita punyanya reksadana, itu kan ada expense ratio, which is manajemen fee-nya lah ya, katakanlah untuk mengelola betul. Itu gitu kan. Berarti kan duit kita dipotong sama mereka gitu. Nah cuman di satu sisi ada istri saya nih, istri saya yang nggak tahu cara ngitung harga wajar saham, nggak punya waktu buat melakukan itu karena sibuk di hal-hal yang lain. Jadi buat dia punya reksadana saham, indeks maupun tidak ya, dan ada expense ratio yang kita bayar ke orang, ya itu adalah biaya jasa mereka gitu. Karena banyak banget kalau menurutku orang-orang yang pemikirannya tuh saham banget gitu loh, saham individual banget, terus seakan-akan reksadana tuh sebuah hal yang kayak lu dicurangin lu karena ada expense ratio, duit lu diambil kan, padahal nggak selamanya seperti itu juga ya, Mas Dodi. Betul. Itu yang saya juga menjadi orang yang seperti itu, Bang Radit, dulu. dari 2013 itu sampai 2018. Iya, jadi saya merasa ngapain kita kasih ke orang ngelola sendiri, belum tentu hasilnya bagus gitu ya, dan dipotong lagi. Tapi nyatanya saya baca buku mungkin 50 lebih tentang investasi saham, tapi ya saya juga gagal gitu untuk mengelola saham sendiri, dalam artian portfolio saya itu kalah sama IHSG gitu ya. Nah, kalau misalnya seandainya kayak gitu, ya mungkin bisa jadi kitanya yang tidak cocok. Atau mungkin kan kadang kita sering overestimate kemampuan diri kita sendiri ya. Kita merasa bisa nih memilih saham, tapi ternyata tidak segampang itu dalam kita berinvestasi. Mengerti baca laporan keuangan bisa, menghitung misalnya nilai wajar bisa, tapi belum tentu sukses loh. Karena masih ada unsur psikologis yang kita harus punyai ketika kita invest di saham. Mungkin kalau IHSG turun, itu bisa jadi 2% turunnya ya. Tapi kalau saham individu bisa 7% turunnya sehari. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti ini itu yang membuat kita itu bertindak irasional. Nah, itu yang sering saya alami sepanjang 5 tahun terakhir. 5 tahun dari 2013 sampai 2018. Apalagi dibarengin dengan kerja ya. Betul, apalagi dibarengin dengan kerja. Kan pikiran ada yang lain kan berarti kan. Betul. Ya walaupun tidak menampik bahwa banyak juga kok orang yang bisa menentukan harga saham yang wajar dengan semua perhitungannya dia dan akhirnya bisa untung dari saham individual yang dia susun sendiri kan banyak juga gitu. Kan ya berapa persen dan apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak. Jadi memang instrumen tuh banyak banget yang ditawarin. Bukan berarti yang satu lebih baik dan satu lebih buruk. Karena kadang-kadang di lanskap investasi ini ya terlalu banyak orang yang pikirannya biner aja gitu loh. Saham individual yang terbaik, reksadana tidak. Begitupun juga sebaliknya gitu. Padahal ya semua ada plus minusnya juga gitu sih. Dan juga mungkin salah satu keunggulan misalnya dari kita itu invest di reksadana adalah nominalnya itu, Bang Radit. Kan kadang tidak semua orang bisa punya investasi yang lebih dari 500.000 mungkin sebulan. Tapi dia tetap ingin investasi. Nah, saham-saham yang bagus-bagus tadi kadang satu lotnya tuh 2 juta, 3 juta, atau 1 juta. Nah, kadang-kadang kita harus harus ngumpulin dulu dan bisa jadi sepanjang kita mengumpuli banyak godaan. Misalnya ada promo kita lihat di internet ada promo, kita lihat di HP ada promo, hilang uang yang tadi dikumpulkan gitu ya untuk membeli saham idaman kita. Ya memang ada plus minusnya. Saya sendiri pada akhirnya ketika saya coba baca-baca ulang buku investasi di saham, kinerja saham saya dari 2018 sampai 2021 ini cenderung lebih baik gitu ya, karena saya coba baca ulang dan sebagainya. Cuman saya tetap mau punya satu portfolio di mana ketika portfolio investasi pribadi saya pilih-pilih sendiri itu gagal, saya masih ada satu portfolio yang setidaknya samalah dengan IHSG. Nah, persoalannya adalah banyak banget anak muda ya, terutama milenial-milenial ini yang pengen kaya tuh cepet gitu. Kadang-kadang kalau ngelihat ya saham tuh lama, reksadana lama gitu. Gue mau cari saham yang bisa ngasilin 100% dalam 2 bulan gitu. Itu gimana menurut Mas Dodi itu? Kalau menurut saya ya memang salah satu kesalahan dari orang-orang itu adalah menganggap investasi itu salah satu cara kaya secara cepat.
saya sendiri tidak setuju, karena memang yang namanya investasi itu semakin kita coba mencari-cari cara atau teknik investasi yang bisa membuat kita kaya secara cepat, biasanya ujung-ujungnya malah kita mengambil resiko yang lebih tinggi. Jadi mungkin perusahaan yang harusnya kinerja bagus kan perusahaan-perusahaan blue chip ya. Memang tidak semua perusahaan blue chip kinerjanya bagus, tapi mayoritas itu kinerjanya itu oke. Dan pada saat pandemi pun banyak yang masih kuat. Tapi mereka akan lebih pilih perusahaan-perusahaan yang mungkin lapis kedua atau lapis ketiga, yang pergerakan harganya itu bisa naik turunnya drastis, dan tidak terlalu peduli dengan istilahnya dengan apa yang di dalamnya, atau bahkan cuma tahu simbolnya aja, tapi itu perusahaan apa nggak tahu. Nah itu Bang Radit. Jadi kalau menurut saya ini tindakan spekulasi bukan investasi. Karena yang namanya investasi itu yang ditekankan adalah kalau bisa resikonya dulu yang sekecil mungkin. Baru ketika kita sudah menjaga resikonya, nanti keuntungannya akan mengikuti. Nah, tapi yang berhubungan dengan itu juga adalah FOMO nih. Karena banyak banget orang yang punya fear of missing out. Ngelihat ada satu aset naik dengan sangat kenceng, nggak mau ketinggalan, akhirnya malah masuk ke sana. Mas Dodi sendiri punya godaan yang kayak gitu-gitu nggak sih? Ngelihat saham A itu naiknya kenceng atau segala macam jadi pengen ikutan juga, atau emang udah zen aja, udah santai aja sekarang? Itu saya alami di 3 tahun investasi saya di awal-awal. Pertama ya? Jadi pertama, ketika pada saat itu kan memang saya kan konsepnya juga fundamental, mungkin sama seperti Mas Rifan ya yang sempat diundang oleh Bang Radit ya. Jadi kita beli saham yang bagus di harga yang diskon. Nah pernah tuh di awal-awal ada saham yang bagus, diskonnya tidak sesuai dengan diskon yang saya mau, harga sahamnya sudah naik. Pada awal-awal itu saya coba untuk kejar. Jadi ketika naik, saya bukannya malah ya udah dibiarin aja, kita relakan. Tapi saya beli ketika saham tersebut naik, dan akhirnya ya jadi bad ending gitu ya, karena pada saat itu belinya di harga yang terlalu mahal dan naiknya karena suatu sentimen tertentu yang pada akhirnya ketika reda sentimennya turun. Nah, gara-gara 3 tahun tadi kena juga di FOMO, belinya ketika harga naik dikejar, saya jadi sadar kalau ya udahlah, kalau seandainya memang nggak sampai di harga beli kita, ya bukan rezekinya, ya biarkan aja, itu rezekinya orang lain mungkin. Ya emang susah sih, harus punya pengalaman pahit kayaknya. Ya itu harus dialami Bang Radit. Kadang-kadang kalau kita beberapa subscriber juga nanya ya caranya untuk menghindari FOMO seperti apa. Saya bilang itu adalah siklus yang harus kita hadapi sebagai seorang investor. Karena kadang-kadang guru terbaik itu adalah pengalaman. Kita nggak bisa istilahnya dalam 1 minggu kita beli 100 buku, kita baca, kemudian kita jadi investor sukses. Nggak bisa. Kita harus melewati ya suatu cycle, kadang bursa naik, bursa turun, kita salah analisa, dan seterusnya. Oke, kita ngomongin soal pengeluaran sekarang. Mas Dodi ini seberapa sering mencatat pengeluaran? Saya sendiri jujur baru mencatat pengeluaran saya itu ya karena saya mengenal konsep yang the 4% rule tadi, Bang Radit. Jadi aset itu kan harus 25 kali pengeluaran tahunan. Nah, saya penasaran dana pensiun saya ini berapa sih? Kira-kira kan harus tahu dulu pengeluarannya seperti apa. Saya mencatat pengeluaran alasannya karena kepingin tahu dana pensiun saya tadi berapa. Jadi saya mulai mencatat itu 2017. Saya pakai apps untuk money tracker gitu. Jadi ketika ada pengeluaran apa, saya langsung catat. 1 bulan pertama itu berat karena nggak biasa untuk kita habit mencatat. Nah setelah itu jadi tahu nih kira-kira dalam 1 bulan itu seperti apa, dan ini komposisinya. Jadi misalnya untuk pengeluaran rumah itu seperti apa, kebutuhan rumah tangga seperti apa, untuk listrik berapa, air berapa, dan seterusnya. Nah itu saya lakukan sampai akhir 2019 kalau nggak salah. Setelah itu karena sudah tahu kira-kira pengeluaran saya seperti apa dan sudah terbangun habit untuk menahan diri untuk tidak membeli di hal-hal yang tadinya saya boros. Akhirnya 2020 itu saya hanya ngelihat mutasi rekening aja. Jadi mutasi rekening dari rekening yang biasa saya gunakan atau di dompet digital itu habisnya berapa sih dalam 1 bulan, kemudian saya catat. Pengeluaran terbesar Mas Dodi apa kalau sekarang? Biasanya kalau dulu itu kan saya nyatetin sampai detail. Kalau sekarang ini saya biasanya kasih ke istri uang untuk rumah tangga, entah itu untuk popok, susu, untuk bayar asisten rumah tangga, untuk masak, untuk macam-macam. Itu yang paling besar 10 juta. Saya sudah tidak lagi mencatati secara detail. Kalau dulu di 2017, kadang saya tanya istri saya,
ini berapa habisnya, ini berapa habisnya, ini berapa habisnya. Tapi lama-kelamaan saya merasa tidak terlalu produktif juga, karena kan kita cuma perlu angka terakhirnya kan. Nah, jadi setelah itu saya langsung aja catat secara besar, oh ya ini 10 juta saya kasihkan ke istri saya masukkan ke satu kategori, yaitu kategori household gitu ya, atau rumah tangga gitu. Kalau yang terbesar kedua itu biasanya makan yang kita itu pesan makan di luar gitu ya, kita pesan antar jemput, kemudian kita makan di rumah pada saat pandemi. Kalau dulu kan sering pergi ke mall, nah itu sekitar 2 juta. Terus kemudian listrik dan air itu sekitar 1,5 juta. Jadi mungkin pengeluaran saya itu sekitar 13,5 jutaan sampai 15 lah. Oke, itu tadi soal pengeluaran. Sekarang soal pemasukan. Kadang-kadang orang bicara soal keuangan selalu ngomongin soal gimana caranya dapat return dan lain-lain. Tapi nggak pernah, atau jarang ya, yang ngomongin soal gimana caranya mendapatkan income tambahan. Karena ini juga hal yang penting juga gitu. Kalau Mas Dodi sendiri, revenue stream-nya dalam kategori apa aja nih? Kalau saya ada salary sebagai dosen, itu sumber pendapatan utama yang saya dapatkan setiap bulan. Kemudian juga ada ya ini penghasilan sebagai content creator. Nah, kalau untuk content creator sendiri saya ada beberapa ini ya tipe AdSense dari YouTube, kemudian ada referral marketing, dan terakhir itu ada brand deal. Oke. Tapi brand deal-nya juga enggak banyak-banyak banget. Yang terakhir itu ada pendapatan dari investasi. Jadi ada dividen. Kemudian saya kemarin sempat beli Ori 18 atau 19 ya. Itu juga memberikan kupon setiap bulan. Terus kemudian dari pendanaan peer-to-peer lending. Penting banget ya menambah revenue stream itu ya. Kadang-kadang orang yang dipikirin kan cuman gaji kan. Kalau kita ngobrol ke orang kayak, gaji lo berapa sekarang, gaji lo berapa, tapi jarang ada orang yang ngomongin soal penghasilan gitu. Karena kan gaji kan komponen dari penghasilan sebenarnya. Yang saya amati ini di komunitas FIRE, mereka itu memang fokusnya lebih ke arah frugality ya, jadi istilahnya kayak memotong atau memangkas pengeluaran. Tapi sebenarnya ada lagi komunitas lain yang mungkin Bang Radit tahu ya, Ramit Sethi. Jadi dia merasa buat apa sih kita sampai ngurangin latte atau mengurangin kopi, ya kita tambah aja penghasilannya kita. Nah, saya setuju di keduanya. Artinya kalau kita menambah penghasilan tanpa kita memantau pengeluaran kita, lama-kelamaan ya juga percuma, karena penghasilannya naik, bisa jadi kita tergoda, lifestyle kita ikut naik juga. Nah, makanya menurut saya juga penting untuk mencatat pengeluaran. Tapi kalau yang namanya pengeluaran, kita pangkas sampai sehabis-habisnya, itu nggak bisa. Karena akan ada satu masa di mana ya udah ini kebutuhannya nggak bisa dipangkas lagi. Karena kalau kita pangkas ini ya kita listrik nggak bayar. Masa nggak bayar listrik? Masa susu dikurangin gitu ya, masa pokok dikurangin, kan nggak mungkin. Nah, jadi ada balance lah antara pengeluaran dan penghasilan. Dan sebenarnya pensiun itu kan juga supaya hasil dari pensiunnya itu sendiri bisa memaintain lifestyle kita kan. Betul. Bukannya malah ngurangin. Kalau ngurangin bisa jadi pertama nggak happy, kedua juga nanti malah bisa balas dendam, malah pengen spending lebih banyak gitu gara-gara ngurangin itu. Terakhir nih, Mas Dodi, karena saya ngelihat apa yang Mas Dodi lakukan di YouTube tuh menarik banget, ngomongin dana pensiun. Terus yang paling penting adalah investasi yang masuk akal. Masuk akal tuh dalam artian yang wajar-wajar aja, yang santai-santai aja gitu. Dan kita bisa ngelihat perkembangannya dari minggu ke minggu gitu. Buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin masih pada muda-muda atau belum nikah gitu. Karena kebanyakan penonton YouTube saya kira-kira rentang umurnya segitu. Apa sih yang mereka harus lakuin untuk mulai berpikir soal dana pensiun ini? Kalau saya mungkin agak beda sedikit ya dengan topik yang kita bahas. Kalau saya malah menyarankan buat mahasiswa yang mungkin fresh graduate atau baru lulus, itu untuk invest ke diri sendiri justru. Itu kalau menurut saya ya. Jadi dengan kita bisa invest ke diri kita sendiri, jadi kita bisa tahu nih apa kekuatan atau kelemahan yang ada di dalam diri kita, dan bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan kekuatan kita untuk mendapatkan earning power istilahnya, atau kekuatan kita dalam mendapatkan uang. Nah, karena kalau seandainya kita tidak invest ke diri sendiri, mungkin kita tidak tahu kalau kita tuh bisa loh side hustle. Ini ada pilihan-pilihan loh untuk side hustle. Atau mungkin kita tidak tahu kalau ternyata dengan kita mengurangin pengeluaran, kita bisa pensiun dini lebih cepat karena dana pensiun kita lebih kecil. Nah, jadi kalau menurut saya, daripada kita belajar teknik-teknik investasi, mungkin nambahnya cuma 2-3% per tahun, ya lebih baik kita invest ke diri kita sendiri agar kita punya itu tadi earning power yang lebih tinggi dan pengetahuan untuk bisa konsisten dalam investasi kita.
Itu Bang Oke. Radit. Jadi buat yang muda-muda lebih lebih masuk akal itu ya. Jadi kira-kira kita skill spesifik yang kita punya apa, terus cara kita menjual dalam tanda kutip ke orang-orang value kita kayak gimana, itu mungkin jadi hal yang penting juga. Zaman sekarang orang bisa jadi apa aja ya. Kita nggak pernah tahu gitu keahlian apa yang kita punya, kalau kita pertontonkan ke banyak orang, jangan-jangan ada yang mau mengikuti gitu dan membayar soal itu. Siap, Mas Dodi, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Terima Banyak kasih Bang banget Radit. yang kita dapat hari ini, dan semoga yang nonton juga tercerahkan. Buat teman-teman yang lagi nonton kolaborasi hari ini, kalau mau lihat YouTube-nya Mas Dodi bisa langsung ke Dodi Bicara Investasi ya Mas ya? Ya, betul, dari bicara investasi. Oke, untuk Instagramnya ada juga? Di @dodi.prayogo. Oke, thank you Mas Dodi. Terima kasih Terima atas kasih Bang waktunya. Radit. Makasih. Dadah.